Oke, baik ya. Ini part yang terakhir, artinya ini terakhir ini tentang pembahasan hubungan ya, hubungan thermal resistansi atau hubungan hambatan thermal secara umum. Yang maksud secara umum ini ialah kasus-kasus yang dimana kita ketemukan di suatu permasalahan atau di suatu soal ya. Ini di sini ada gambar dinding, ada 4 dinding ya, dimana 2 dinding ialah konduktor dan 2 dinding ialah isolasi ya, sini isolasi. Dan dinding tersebut disusun secara berlapis ya, berlapis ke arah sumbu Y ya. Kalau kita lihat dari gambar dinding ini ialah arah Q, perpindahan panas ialah ke arah sumbu X ya. Jadi ke arah sumbu X seperti ini Q-nya, Q dotnya, laju perpindahan panas. Berarti ini persamaan ialah menunjukkan bahwa dia persamaan bentuk dari paralel. Jadi persamaannya itu kan ada dalam bentuk seri dan bentuk paralel lah. Ya, untuk bentuk seri itu kan yang saya jelaskan sebelumnya, dia dindingnya itu berlapis ya, secara ke arah sumbu X seperti ini. Sedangkan di kasus inilah berlapis ke arah sumbu Y. Ya. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa? Ini arah perpindahan panasnya lah ke arah sumbu X, berarti dia disebut dengan paralel. Makanya kalau kita gambar untuk skematiknya ya, samaan sederhananya ini seperti ini, dimana hambatan thermal ya nanti akan dibuat paralel seperti ini ya. Ya. Hapus dulu ya, ini biar lebih jelas. Nah, dimana rumus Q-nya sama ya, dimana Q dotnya sama, kita tahu bahwa rumus persamaannya ialah delta T dibagi dengan R total ya, dimana T ini ialah T yang paling sisi ujung ya, dan T kedua ini sisi yang paling kanan ya. Artinya sisi paling kanan ini ialah di sebelah sini, si paling ujung kiri ialah di sebelah sini. Nah, kemudian R total, nah ini yang sangat penting, ini yang membedakan ya, membedakan dengan persamaan sebelumnya, yang dimana kalau dia untuk seri ya, untuk seri dinding yang berlapis itu ialah di jumlah ya, tapi kalau untuk R sama seperti listrik, dia ialah di 1/R. Jadi paralel itu ialah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, sehingga didapatkan R total. R total ini ialah R total yang untuk bagian semua ini ya, R1 ini. Nah, ini R total ini. Nah, R1 kalikan R2 dibagi R1 tambah R2. Ini ya persamaan sederhana ya, hingga didapatkan ini. Kita kalau R nya sudah dapatkan, R1 nya apa? Kalau di sini adalah R1 ialah kepada K1. K1 ini ialah konduktivitas thermal pada bahan yang pertama, yang kedua ialah pada K2 ini ya. Nah, untuk L-nya, L yang di sini ialah sini ada L ya kan, rumusnya ialah L/KA ya, dimana A ini tergantung apakah ini A1. Nah, untuk L ini itu sama, semuanya sama, yaitu sepanjang sumbu L. Oke ya, paham? Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang ada kombinasi artinya ada susunan seri dan ada juga susunan paralel seperti ini ya. Ini yang susunan paralel dan ini susunan seri ya. Kita lihat persamaannya seperti apa. Nah, sebelum melihat persamaannya, kita asumsikan dulu. Jadi kita buat 2 asumsi dalam misalkan masalah seperti ini ya. Yang pertama adalah any plane wall normal to the
x-axis is isothermal. Artinya ya ialah setiap bidang dinding yang normal terhadap sumbu X adalah isothermal, ya, yaitu mengasumsikan suhu hanya bervariasi dalam arah X, ya. Jadi kita memvariasikan suhu hanya ke arah X, ya. Artinya kan kenapa? Karena arah dari perpindahan panas ke arah X seperti ini. Kita anggap bahwa arah perpindahan panas ke arah sumbu Y itu diabaikan, ya. Kemudian yang kedua ialah any plane parallel to the x-axis is adiabatic. Ya, jadi setiap bidang yang sejajar dengan sumbu X, ya, adalah adiabatik. Ya, kita tahu bahwa adiabatik itu adalah proses yang tidak mengalami pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Oke ya. Dan tetap arah perpindahan panas hanya terjadi pada sumbu X, ya, di sumbu X seperti ini. Maka persamaannya kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi Anda buat dulu persamaan yang sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat seperti ini, oh ini berarti paralel. Anda buat seperti biasanya dengan seperti diagram kelistrikan, ya, rangkaian seri paralel, ya. Kalau pernah lihat dulu di pelajaran teknik tenaga listrik sebelumnya. Kemudian baru nanti di seri seperti ini. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah kita menulis rumus atau persamaannya. Ya, tetap rumusnya seperti biasa, delta T per R total. Nah, kalau untuk delta T, ingat ambil yang paling sebelah kiri, ya, untuk T1, dan ambil sebelah kanan untuk T lingkungan. Kemudian R total di mana di sini R-nya itu R12. R12 ini artinya ialah ada dua benda. Ada dua benda dalam satu bidang ini, ya. Ya, ditambah dengan R3 ini ialah bagian benda ketiga, kemudian tambah dengan R konveksi, ya. Di sini tidak ada tidak ada R lingkungan satu, ya. Kecuali kalau misalnya nanti dimasukkan ada R lingkungan satu, berarti ini ditambahkan R lingkungan satu. Nah, kita lihat lagi dari diagram sebelah sini. Karena ini ialah jumlah bentuk paralel dan ini bentuknya seri, ya, ini seri. Maka khusus untuk R12 ini ialah kita pisahkan, ya. Dimana R12 untuk paralel yang sudah kita bahas sebelumnya itu didapatkan ialah R1 kali R2 per R1 tambah R2. Bahwa nanti ini beda-beda, ya. Dimana R1, ya, adalah L1 per KA. Ya, ini udah jelas, ya. Ya. L-nya berapa, Pak? L-nya ialah L1 sama L2, ini sama panjangnya, ya. L-nya sama, kecuali dengan L3 itu beda, kan ini beda, ya. Untuk R2 juga sama panjangnya, ya, kecuali dengan bedanya ialah K. Kalau luasnya ialah beda juga, tergantung dari masing-masing dari bahan tersebut, ya. Kita lihat luasnya kan berbeda, ya. Kemudian untuk R3 ini ialah L3 ya, panjangnya ke sini, ya. Ingat luasnya ini bukan ini, ya, bukan di sini, ya. Bukan dari sini ke sini, tapi dari arah ke beda, ya. Luas itu yang melalui, berarti dari sudut yang tidak terlihat oleh mata kita, ya, berarti arah ke sana. Tergantung dari luas sebelah sana. Untuk R konveksi ya sama 1/H3. Oke, ya. Jadi sangat mudah kan untuk menulis persamaan. Kalau ada kasus-kasus seperti ini itu sangat mudah sekali. Ya, bagaimana persamaan yang rumit itu bisa kita selesaikan secara sederhana. Oke, ya. Selanjutnya kita akan bahas soal satu soal yang mewakili dari persamaan ini. Nah, ini ada sebuah kasus soal, ya. Jadi soalnya ialah seperti ini. Dinding ada sebuah dinding, ya, dengan tinggi 3 meter dan lebar width-nya ialah sepanjang 5 meter. Terdiri dari panjang, ya. Panjang dinding tersebut ialah 16. Terdiri dari panjang ialah 16 cm, ya. Panjang ini ialah panjang 16 kali 22 cm. Ini panjang dari batu bata. Ya, ini brick sini batu bata, ya. Ini 16 cm, kemudian dengan lebar atau tinggi sebesar 22 cm. Kemudian nilai K-nya adalah 0,72 watt per meter derajat Celcius.
Ya, jadi watt K-nya ada. Ini nih dinding batu batanya, ya ini bridge-nya. Dipisahkan oleh lapisan plester. Nah, jadi dinding bata tersebut dilapisi oleh plester ya. Plester, ini plester yang warna abu-abu dengan tebal masing-masing 2 cm ya. Untuk sisi bagian sebelah kiri ya. Dan sisi bagian sebelah atas ialah 1,5 cm ya. Dengan busa, ditutupi oleh busa. Jadi ini busanya yang tutupi bagian dalam. Busa atau foam itu sebesar tebalnya ialah 3 cm. Jadi posisi ini untuk bagian dalam ini bagian sebelah kiri. Nah, usahakan kalau misalnya tidak diketahui soal-soal bagian dalam yang mana, itu biasanya sebelah kiri itu bagian sebelah dalam ya. Kemudian saya lanjutkan. Temperatur dalam ruangan dan luar ruangan itu ialah masing-masing sebesar 20 derajat. Berarti yang untuk T1 lingkungan 1 ialah 20 di sini ya. Ini 20 derajat. Ya, ini 20 derajat. Dan ini ialah sebesar, ini T2 ialah sebesar 10 minus 10 derajat ya. Min 10 derajat. Oke. Selanjutnya dengan H, koefisien H masing-masing sudah di sini. H ialah 10 watt per meter kuadrat dan H2 25 watt per meter kuadrat Celcius ya. Nah, dengan mengasumsikan perpindahan panas satu dimensi ya, dan mengabaikan radiasi, tentukanlah laju perpindahan panas melalui dinding tersebut ya. Oke. Jadi tanyalah berapa besar Q ya. Berapa besar Q melalui dinding tersebut. Oke. Yang tahu di mana besar dari dinding tersebut, luasnya ialah 3 kalikan 5 sama dengan 15 meter persegi ya. Jadi ini ada sebuah susunan bata ya yang ditumpuk ya seperti tembok pada umumnya. Kemudian bata tersebut diplaster dan di sebelah kirinya dikasihkan semacam styrofoam sebagai peredam, biasanya peredam panas ya. Nah, oke, sekarang bagaimana menyelesaikan masalah soal ini? Untuk ini sebenarnya udah kompleks sekali ya, teman-teman ini tahu ini masalah sudah kompleks. Jadi bagaimana permasalahan kompleks ini kita sederhanakan menjadi persamaan untuk satu dimensi. Ya, jadi kalau misalnya di soal udah ada yang dibuatkan skema seperti ini, berarti Anda sudah tidak buat lagi. Nah, namun hal pertama yang kita lakukan, jikalau tidak ada soal yang tidak dikasih gambar seperti ini, Anda harus dulu gambar ini. Apa? Nanti tujuannya agar untuk mempermudah analisa Anda dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Kita buat dulu. Jadi pertama ialah Anda lihat dulu, buatkan ini bahwa asumsikan ialah bahwa bentuk dari seri. Kenapa seri? Karena ia disusun secara dinding berlapis ke sebelah kanan ya. Kemudian untuk plasternya, plaster batu bata ya. Nah, ini dia ada disusun secara paralel ya. Secara paralel ada tumpuk, ada R5, kemudian ada R4 dan ini adalah R3 ya. Kemudian ini juga disusun seri. Nah, setelah itu Anda asumsikan lagi. Nah, kalau kita lihat lebih jelas di sini ya. Ya, kalau kita analisis lagi untuk soalnya, sebenarnya ada pola yang apa ya? Pola ini yang sama sebenarnya. Pola sama ini yang terulang setiap jarak 25 cm. Artinya ini setiap tinggi ini ke sini kan 25 cm ya. Ke atas itu sama polanya 25 cm ya. Sepanjang tingginya ialah 3 meter ya. Sampai dengan 3 meter ini ialah sama polanya 25 cm. Untuk itu kita membuat dulu, kita akan mengasumsikan dulu bagian 25 cm ini kita ambil agar lebih mudah ya. Bagian ini kita ambil 25 cm sebagai dengan tingginya sementara ya. Dan kemudian kita untuk dalamnya ya, untuk dalam untuk ujung bagian sana, tujuan untuk menghitung luas kita asumsikan aja agar lebih mudah ialah sepanjang 1 meter. Ya, kalau di sini ialah sepanjang 5 meter ya, wide-nya. Tapi kalau 5 meter bisa saja, tapi agar lebih mudah kita asumsikan nanti sepanjang 1 meter ya, 1 meter ke lebar bagian ujung sana ya. Jadi kalau ada seperti ini gambarnya, kalau saya gambar ini dinding ya, ini dindingnya,
temboknya ya. Jadi nah seperti ini kalau saya buat gambar 3 dimensinya. Nah, ini bagian batu batanya misalnya di sini. Nah, ini batu batanya ya. Nah, ini ialah luasnya ialah tingginya sepanjang 3 meter dan lebarnya sepanjang 5 meter. Sedangkan batu bata itu hanya berukuran 25 cm. Nah, kita akan menghitung berapa luas jumlah perpindahan panas ini ya, semua ini dengan luas sebesar 15 meter persegi. Ya, berapakah perpindahan panas dalam luas 15 meter persegi? Nah, kita asumsikan dulu bahwa tadi sudah saya bilang kita bagian potongan dulu karena ada pola berulang ya, setiap dari batu bata ini sama polanya. Jadi kita ambil dulu dengan jarak 25 cm ya, seperti ini. Kemudian kita asumsikan dengan panjangnya ialah belakang sana ya, ke dalam 1 meter ya. Ini yang kita asumsikan 1 meter. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita sudah mengasumsikan tadi bahwa kita ambil luas dengan tinggi 25 cm dan ke dalamnya 1 meter. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu rumusnya kan. Rumusnya ialah, kalau kita kan sudah tahu ya, dimana Q ini ya, T yang paling sebelah kiri ialah T1 dikurang dengan T ujung sebelah kanan ya, per R total. Nah, sekarang permasalahan R total, kita akan cari dulu R total. R total ini kan ada, kita lihat dulu materialnya, ada R1 ya, R1 RI ini konveksi, kemudian ada R1 konduksi, ada R2 si plaster, kemudian ada R3 si batu bata ya. Ini kan ada rangkaian paralel ya di sini. Kemudian ada R6 konduksi, ini ada R konveksi bagian sebelah kanan ya. Jadi ada jumlah itu ada berapa R sini? Ada 1 2 3 4 5 6 dan 7 dan 8. Ada 8 R. Nah, setelah itu kita pisahkan yang mana yang seri dan mana yang paralel ya. Kita tahu bahwa yang seri ini, nah, kita menulis persamaan dulu R-nya. Jadi kan ini fungsinya agar Anda lebih mudah. Anda buat dulu yang mana yang seri dan mana yang paralel. Ketahuan ya ini yang seri, berarti Anda hiraukan dulu yang seri. Kita akan menjumlah yang paralel dulu. Ada R3, R4 dan R5 ya. Jadi Anda buat 1 per R, kemudian 1 R3, 1 per R4, 1 per R5 ya, didapatkan 1 per R. Nah, setelah itu Anda dapat rumusnya, baru Anda cari masing-masing R3, R4, R5 dan seterusnya. Nah, Anda buat seperti ini dulu. Anda RI, R konveksi, R1, R2 terus ya. Nah, untuk nilai H kan sudah diketahui, A-nya ini adalah, ingat, kita mengasumsikan bahwa lebar dari yang kita analisis ialah 0, ya, panjangnya ialah, maksud saya ialah tingginya adalah 0,25 dan dikalikan lebar bagian kiri ya, atau ke dalam sana ialah sepanjang 1 meter. Ini kita asumsikan. Jadi luasnya bukan tembok yang ini ya, bukan 3x5, tapi ini karena kita asumsikan itu lebih mudah. Kemudian untuk yang form busanya, L-nya ini sudah ya, karena L-nya itu sepanjang 3 cm dan A-nya itu sama, ingat sama A-nya itu sama semua ya, kita asumsikan. Kemudian untuk yang R2, R6 dan R plaster bagian samping ya, ini kan L per KA, yang dimana nanti tebalnya dinding itu sama ya, sebesar ini ialah 0,2, kan ini bagian sama ya, 0,02 meter. Kemudian ini untuk yang plaster bagian tengah ini kan ada 3 ya, ada 2 ya, ada bagian 1 dan 2. Nah, yang L-nya kan, L-nya kita ambil ini ialah sepanjang 16 cm. Jadi hanya sepanjang sini saja ya. Kenapa Pak nggak sepanjang ujung sini? Karena yang ujung sini ini sudah dianggap konduksi untuk pressure bagian kiri ya. Makanya kita
hanya mengambil batas bagian sini, ujung sini. Kemudian untuk batu bata itu L-nya sudah jelas, itu adalah 16 cm Ka. Nah, ini sudah diketahui semua. Oke, setelah itu kita masukkan, didapatkanlah nilai untuk R totalnya ialah sebesar 6,85 derajat Celcius per watt. Setelah itu baru kita substitusikan ke dalam rumus persamaan kita yang telah Anda buat. Maka didapatkanlah nilai 4,38 watt. Ingat, ini nilai ini bukan nilai dari besar dari total atau luas 15 meter persegi ya. Kan tadi soal nilai 15 meter persegi. Namun ini kan kita mengambil A itu ialah sebesar ya 0,25 kalikan 1 meter ya. Makanya nanti ini kita akan bagikan 0,25 ya. Jadi didapatkan ialah 17,5 watt per meter persegi area. Gitu ya. Mudah kan? Nah, setelah itu baru nanti Anda kalikan dengan 17,5 karena dia luasnya adalah 15 meter persegi. Ya. Makanya nanti dikalikan dengan 15 kalikan dengan hasil dibagikan kita. Ini kan per meter ya. Kalikan 17,5. Didapatkan nilainya ialah sebesar 263 3 watt ya. Nah, inilah hasil besar perpindahan panas pada si tembok ini dengan tinggi sebesar 3 meter dan lebar atau panjang sebesar 5 meter ya. Oke, itu ialah sebenarnya kan ini permasalahan yang lumayan kompleks, namun kita sederhanakan dengan persamaan konduksi satu dimensi. Oke ya. Oke, gitu saja mungkin dari saya yang saya sampaikan. Semoga teman-teman atau mahasiswa sekalian dapat manfaatnya. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata atau salah kata dalam penyampaian, karena saya di sini juga masih belajar untuk membuat sebuah video ya, karena sulit sebenarnya untuk membuat sebuah video ya. Lebih baik mengajarkan secara tatap muka. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari bahaya ya, dan semoga coronavirus ini segera hilang dari muka bumi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti kita akan bahas pertemuan di radial, sistem radial. Oke.